Mungkin bisa dibilang Akaza ini adalah salah satu villain anime paling keren tahun ini. Ya, gimana nggak keren? Pertarungannya melawan Rengoku aja epic banget. Apalagi pertarungannya melawan Gyu dan juga Tanjidor. Itu bakal menjadi puncak perseteruan antara Akaza dengan Tanjidor. Tapi tahu nggak, kalau Akaza ini pernah mengalami masa pahit ketika masih menjadi manusia. Kalian penasaran? Yuk simak ceritanya sampai habis. Saat masih menjadi manusia, Akaza akrab dipanggil Hakuji. Hakuji tinggal bersama ayahnya yang sakit-sakitan di wilayah Edo. Meskipun masih remaja, dirinya sudah melakukan tindakan kriminal sebanyak 3 kali. Hakuji melakukan pencopetan agar dirinya mampu membeli obat untuk ayahnya. Namun suatu hari, Hakuji ini tertangkap untuk ketiga kalinya dan dirinya diberi hukuman oleh hakim berupa cambukan dan juga tato di tangannya. Meskipun sudah dicambuk berkali-kali, Hakuji ini masih bisa sadar. Padahal kalau orang dewasa dicambuk gini mah udah pingsan. Emang gila sini Hakuji. Setelah kepulangannya dari hukuman ketiga, Hakuji ini diberitahu oleh penduduk desa kalau ayahnya ini melakukan gantung diri karena mengetahui soal penangkapannya tadi. Ayahnya juga memberikan wasiat kepada Hakuji agar berhenti melakukan tindakan kriminal dan memulai kehidupan baru. Setelah kematian ayahnya, Hakuji ini dicap kriminal dan diusir dari wilayah Edo. Kesal atas situasi yang menimpanya, Hakuji melampiaskannya dengan menghajar 7 orang dewasa. Ketika ingin membunuhnya, muncul pria yang bernama Keizo. Kesal dengan kehadiran Keizo, Hakuji menantangnya untuk duel 1 lawan 1. Namun dirinya dikalahkan dengan mudah oleh Keizo dan dirinya dibuat pingsan oleh Keizo. Lalu Keizo membawa Hakuji yang pingsan ke kediamannya, yakni Dojo Soryu. Diketahui Dojo Soryu ini tidak memiliki murid karena permasalahannya dengan dojo lain. Dan hal inilah yang membuat Keizo harus bekerja sebagai tukang demi menghidupi dirinya dan juga anaknya yang bernama Koyuki. Koyuki ini memiliki tubuh yang sangat lemah, yang membuat dirinya harus sering sakit-sakitan. Keizo meminta Hakuji untuk merawat Koyuki, karena sebelumnya ibunya Koyuki menenggelamkan dirinya di sungai karena tidak kuat merawat Koyuki yang sering sakit-sakitan. Sudah terbiasa merawat ayahnya, Hakuji tidak merasa kesulitan ketika merawat Koyuki, meskipun dirinya merasa canggung ketika Koyuki menangis secara tiba-tiba. Secara tidak sadar, Hakuji memotivasi Koyuki kalau tahun depan akan diadakan festival kembang api. 3 tahun berlalu, kini Hakuji berusia 18 tahun dan Koyuki berumur 16 tahun. Dan dirinya sudah bisa menjalani kehidupannya dengan normal. Ketika Hakuji sedang beberes rumah, ia dipanggil Keizo untuk melakukan pembicaraan. Keizo menawarkan Hakuji untuk mengambil alih dojo sekaligus menjodohkannya dengan Koyuki. Dengan senang hati, Hakuji menerima tawaran tersebut. Setelah itu, Hakuji pergi mengunjungi makam ayahnya untuk memberi kabar bahwa dirinya akan segera menikah dengan Koyuki. Saat Hakuji pulang, ia diberitahu oleh penduduk desa bahwa Keizo dan Koyuki tewas saat meminum air sumur yang ternyata sudah diracuni oleh murid dari dojo Kenjutsu. Melihat hal ini, Hakuji merasa sedih sekaligus marah karena ia harus kehilangan orang yang disayanginya. Dengan penuh dendam, Hakuji mendatangi dojo Kenjutsu dan membantai 67 anggota dojo Kenjutsu. Hal tersebut langsung menarik perhatian Muzan dan langsung mengubah Hakuji menjadi iblis. Setelah menjadi iblis, Hakuji kini bernama Akaza. Akaza kehilangan ingatan manusianya ketika menjadi iblis. Dalam pikirannya saat ini, Akaza hanya ingin bertambah kuat tanpa alasan yang jelas. Karena kekuatan, kesetiaan, dan keinginannya, Muzan menjadikannya sebagai iblis favorit dari 12 iblis bulan. Muzan mengutus Akaza hanya untuk mencari keberadaan Blue Spider Lily. Akaza juga diberi keringanan untuk tidak memangsa wanita. Jadi si Akaza ini hanya memakan laki-laki saja. Woi, mengerikan. Kini kita lanjut di arc Mugen Train. Setelah Enmu dikalahkan oleh Tanjiro dan kawan-kawan, Akaza muncul dan langsung menyerang Tanjiro, namun dihentikan oleh Kyojuro Rengoku. Akaza memuji kekuatan Rengoku dan berusaha membujuknya menjadi iblis agar bisa hidup abadi dan semakin kuat. Akan tetapi, Rengoku menolaknya dengan mentah-mentah. Pertarungan sengit pun terjadi. Meskipun Rengoku berhasil menebas dan melukai Akaza,
luka-luka itu langsung pulih berkat kekuatan regenerasinya. Akaza terus mengejek kelemahan manusia yang terbatas usia dan stamina. Rengoku tetap teguh memegang prinsip dan janjinya untuk melindungi yang lemah. Pertarungan memuncak ketika Akaza berhasil melukai Rengoku. Sementara Rengoku hampir berhasil memenggalnya. Saat matahari mulai terbit, Rengoku berusaha menahan Akaza agar terbakar cahaya matahari. Akan tetapi, Akaza berhasil kabur setelah memutus lengannya sendiri. Akaza yang lari pun diejek oleh Tanjiro, dan hal tersebut membuat Akaza kesal. Akaza dipanggil Muzan dan ditegur karena gagal menemukan Blue Spider Lily, serta hanya membunuh satu Hashira. Muzan menghukumnya dengan menyiksa tubuhnya dan mengejeknya karena tidak bisa mengalahkan pemburu iblis non-Hashira. Tersinggung dengan hal tersebut, Akaza bersumpah untuk membunuh Tanjiro. Setelah kematian Daki dan Gyutaro, Akaza tiba-tiba dipanggil ke Kastil Infinity, tanda bahwa iblis peningkat atas telah terbunuh. Akaza dipanggil ke Kastil Infinity bersama para Overman lainnya. Ketika Muzan muncul, ia menegur semua iblis karena kegagalan mereka dalam menemukan Blue Spider Lily serta membunuh Ubayashiki. Gyoko diberi misi bersama Hatengu. Sementara Akaza tetap diam karena sadar dirinya juga gagal. Saat Doma mencoba ikut campur, Akaza menghancurkan kepalanya, tapi segera ditegur oleh Kokushibo. Kokushibo mengingatkannya bahwa jika ingin menantang Doma, harus dilakukan lewat pertempuran yang pantas. Akaza akhirnya keluar dari kastil dengan rasa marah dan terhina. Lanjut ke arc Kastil Infinity. Akaza muncul di Kastil Infinity dan langsung melawan Tanjiro serta Giyu. Dengan Destructive Death, Compass Needle, ia mampu membaca arah serangan lawan sehingga hampir mustahil diserang. Di sini, Giyu mulai kewalahan. Namun Tanjiro berhasil menemukan titik serang Akaza lewat dunia transparan dan langsung menggunakan jurus Sun Breathing untuk memenggal kepala Akaza. Dan Tanjiro pun berhasil menebas kepala Akaza. Tidak seperti iblis yang lain, tubuhnya tetap melawan meski tanpa kepala. Di sini Akaza melawan sisi iblisnya agar tubuhnya tidak melakukan regenerasi lagi. Muzan juga mengingatkan Akaza akan pengabdian kepada dirinya. Namun ia memilih menerima kematian serta mengingat janji dan cintanya kepada Koyuki. Dan tubuhnya Akaza pun hancur menjadi abu. Akaza berakhir sebagai salah satu Upper Moon yang mati dengan penyesalan. Namun juga sedikit kedamaian karena akhirnya kembali kepada ingatan masa lalunya. Oke, mungkin itu tadi kisah perjalanan hidup Akaza, yang dimana Akaza pernah mengalami masa pahit ketika masih menjadi manusia. Mulai dari ditinggal bapaknya, terus ditinggal sama kekasihnya yang bentar lagi mau dinikahi. Ya udah, admin pamit dulu. Jangan lupa like, share, komen, serta subscribe. Klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.